Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, terus dalam lindungan Allah. Seperti itu. Hari ini kita akan membahas tentang neopsikoanalisis 2. Ini menyangkut materi teori-teori dari Erich Fromm, terus ada Karen Horney, terus yang ketiga ada Harry Stack Sullivan. Di sini kita akan membahas teori psikologi kepribadian menurut 3 tokoh tersebut. Yang pertama, menurut Erich Fromm. Erich Fromm digelari sebagai teoritis kepribadian Marxian karena Erich Fromm itu berguru kepada Karl Marx. Lalu teori dari Karl Marx itu ada yang diubah, terus ditambah, terus disusun, diganti menjadi humanis dialektik yang menjadi teori menurut Erich Fromm. Erich Fromm mencoba menggabungkan teori-teori dari Freud dan Marx. Terus di dalam teori psikologi kepribadian menurut Erich Fromm itu ada 4. Yang pertama, kondisi eksistensi manusia. Jadi di dalam kondisi eksistensi manusia itu ada 3. Yang pertama, dilema eksistensi. Dilema eksistensi membahas tentang manusia sebagai binatang dan sebagai manusia, hidup dan mati, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan, kesendirian dan kebersamaan. Yang kedua, kebutuhan manusia. Kebutuhan kebebasan dan ketertarikan mencakup relatedness, rootedness, transcendency, unity, identity. Selanjutnya, kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Ini meliputi frame of orientation, frame of devotion, exhilaration, stimulation, effectivity. Lanjut yang ketiga, mekanisme melarikan diri dan kebebasan. Di sini mencakup 3 komponen, yaitu authoritarianism, destructiveness, conformity. Selanjutnya yang kedua ada tipologi sosial. Tipologi sosial ada 2 macam, yaitu karakter sosial dan karakter dan masyarakat. Yang pertama, karakter sosial. Karakter sosial berkembang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, karakter dan masyarakat. Masyarakat membentuk karakter pribadi melalui orang tua dan guru. Jadi, anak bersedia bertingkah laku sesuai yang dikehendaki oleh masyarakat. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama, sosialisme komunitarian humanistik. Itu mencakup 4 proporsi. Yang pertama, kodrat esensial sosial bawaan. Yang kedua, masyarakat diciptakan untuk memenuhi. Yang ketiga, tidak ada satupun yang dapat memenuhi kebutuhan dasar eksistensi manusia seperti yang dijelaskan di atas. Yang terakhir, mungkin untuk menciptakan ini. Lanjut yang kedua, karakter masyarakat. Teori ini ditemukan pada tahun 1957 di sebuah desa di Meksiko. Ada 3 karakter. Yang pertama, produktif, boarding, non-produktif reseptif, produktif eksploitatif. Yang terakhir, psikoterapi. Menurut Erich Fromm, psikoanalisis humanistik itu merupakan teori dari Erich Fromm. Dalam teori ini, psikoterapi merupakan aspek interpersonal diri, hubungan terapeutik. Terus yang terakhir adalah kritik. Lanjut yang kedua, teori neopsikoanalisis
menurut Karen Horney. Ini mencakup 4 macam. Yang pertama, kecemasan dan konflik. Kecemasan dan konflik ada 4, kecemasan dasar dan permusuhan besar, konflik interpersonal, konflik intrasikis, diri ideal. Yang kedua, mengatasi konflik. Yang ketiga, aplikasi. Di aplikasi ada 2. Yang pertama, psikologi wanita. Itu ada 3 perbedaan pria dan wanita. Jadi menurut Karen Horney itu perbedaan pria dan wanita bukan hanya di anatominya saja, tetapi kecemasan dasarlah yang menjadi keinginan laki-laki menaklukkan wanita. Wanita ingin menghina laki-laki, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, Oedipus kompleks. Kebutuhan cinta yang muncul di usia dini. Yang ketiga, cemburu penis. Keinginan untuk menjadi laki-laki karena wanita menganggap laki-laki lebih superior. Lanjut yang kedua adalah psikoterapi. Psikoterapi membantu klien bertahap berkembang ke arah realisasi diri, bertujuan mengubah yang tadinya benci akan diri sendiri menjadi cinta diri sendiri dan selanjutnya menerima. Yang keempat ada kritik. Lanjut yang ketiga ada Harry Stack Sullivan. Menurutnya, kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang, yang mana menjadi ciri kehidupan manusia. Ada 4 macam di sini. Yang pertama, struktur kepribadian. Ada dinamisme, personifikasi, sistem self. Yang keempat ada proses kognitif. Mencakup prototaksis, parataksis, dan sintaksis. Yang kedua ada dinamika kepribadian. Ada 2, tegangan dan transformasi energi. Yang ketiga ada perkembangan kepribadian. Ini ada tahap-tahapnya. Yang pertama, infansi dari umur 0 sampai 5 tahun itu dikatakan sebagai lahir. Yang kedua, childhood dari umur 5 sampai 8 tahun berbicara hubungan sebaya. Yang ketiga, juvenil 8 sampai 10 tahun hubungan sebaya. Yang keempat, pradoles dari umur 10 sampai 12 tahun pubertas awal. Adolesen awal dari umur 12 sampai 16 tahun pubertas seks mantap. Adolesen akhir dari umur 16 sampai 20 tahun seks mantap tanggung jawab. Yang terakhir ada maturity dari umur 20 lebih. Yang terakhir, aplikasi. Pertama ada gangguan mental. Gangguan mental menurut Harry Stack Sullivan adalah cacat hubungan interpersonal. Jadi ada gangguan dalam diri seorang manusia. Yang kedua ada psikoterapi. Psikoterapi ada 4 metode. Yang pertama formal inception, yang kedua pengamatan, yang ketiga pertanyaan detail, yang terakhir pemberhentian. Terakhir kita akan membahas psikologi ego. Ini ada 3 tokoh yang menjelaskan psikologi ego. Yang pertama Anna Freud, itu membahas tentang psikoterapi anak dan garis perkembangan. Pertama, psikoterapi anak. Itu ada 4, terapi gabungan, kekaguman dan kepercayaan. Terus yang kedua, melampaui konflik struktural, bahaya perkembangan dijelaskan di situ. Terus yang ketiga, asesmen metapsikologi. Yang terakhir, pentingnya realitas sosial. Lalu ada 2 garis perkembangan. Ada 6 yang mengubah ID menjadi ego. Lanjut ke tokoh yang kedua, ada Heinz Hartmann. Mencakup 3 pokok pemikiran. Yang pertama, fungsi ego di ranah bebas konflik. Fungsi ego tergantung tujuan yang akan diselesaikan. Yang kedua ada otonomi primer dan otonomi sekunder. Yang pertama, otonomi primer itu menjelaskan tentang
yang berhubungan dengan biologikal. Yang kedua, sekunder itu membahas tentang ego. Yang ketiga, fungsi ego dan prinsip realita. Lanjut ke tokoh yang ketiga, Robert W. White. Ada 4 pokok pemikiran. Yang pertama, tema kompetensi dalam tahap psikoseksual. Di sini menjelaskan tentang manusia itu tumbuh, terus berkembang menjadi siap menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, evidence motivation, aktif berusaha untuk mempengaruhi lingkungan. Yang ketiga, uji realita, kompetensi melalui kegiatan. Yang keempat, memisahkan diri dengan non-diri, kemampuan ego memisahkan mana yang berjalan dari diri dan mana yang bukan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.